Halo semuanya, welcome back to Miracle Mindset Podcast by JCI Central Java, sebuah ruang inspirasi dan gudang ilmu edukasi. Hari ini masih dalam tema kita di tahun ini, yaitu Sri Kandi Masa Kini. Kita udah menghadirkan nih sosok tamu spesial lainnya lagi, Ibu Patricia Yuanila, atau yang biasa disapa dengan nama Cilala ya. Betul. Seorang psikolog, seorang konsultan, seseorang yang luar biasa, seorang wanita berkarya. Boleh kita kenalan dikit Cilala? Boleh banget. Halo semuanya, thank you udah ngundang ya di sini ya. Iya, sama-sama. Jadi mau apa nih? Kenalan apa nih? Kenalan apa ya? Backgroundnya gimana? Keluarganya gimana? Kabar ibu bapak gimana? Oh yes, lengkap ya. Oke. Yeah. Thank you buat waktunya. Jadi nama saya adalah Patricia Yuanila, panggilannya biasanya Lala. Saya seorang konsultan HR, juga psikolog. Kalau background keluarga, saya punya satu anak, masih kecil, besok baru 2 tahun. Oke. Dan sebenarnya saya adalah seorang single mom. Oke. Sudah ya? Oke. Mungkin kita bisa kenal lebih lanjut nanti ya. Kita coba korek-korek kepo-kepo boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Tadi di-mention bahwa Cilala ini adalah seorang konsultan. Betul. HR gitu ya. Awalnya gimana sih mengawalinya? Lika-likunya tuh gimana tuh? Awalnya lika-likunya namanya bangun bisnis susah juga ya, mungkin juga Dodo juga udah sempet ya ngalamin ya, bisnis tuh kan up and down. Jadi saya tuh start di 2008 sebenarnya. Jadi waktu ambil kuliah S2 sempat bareng sama partner, kita buka, kalau dulu namanya Biro Konsultan Psikologi. Biro Konsultan Psikologi ya. Saya butuh psikolog sih. Iya, dulu kayaknya jadul banget namanya adalah Biro Konsultan Psikologi, jadi nggak ada keren-kerennya. Itu 2008 dan kebetulan saya itu pegang rekrutmennya Bank BCA untuk Maga Bakti. Jadi dari 2008 sampai 2018. Kemudian sempat masuk ke corporate juga. Jadi pengen banget belajar tentang sistem, karena kan biasanya kalau di konsultan kita bahasnya tentang rekrutmen, alat tes, training, buatnya report itu aja gitu kan. Jadi mau belajar tentang sistem. Masuk ke corporate kurang lebih 4 tahun, bosen karena aku ngerasa kayaknya nggak cocok nih value-nya, karena aku nggak happy di sana kan. Setelah itu aku resign. Dalam masa pencarian mau ngapain nih ya gitu kan. And then aku sempet juga jadi associate di salah satu konsultan besar juga di Surabaya. Sampai kira aku mikir, aduh nggak bisa kayak gini terus. Iseng-iseng, karena biasanya kan kita ngelihat ada peluang bisnis, jump in gitu kan. Jadi aku jump in ke salah satu peluang bisnis, yaitu di fashion muslim, hijab gitu kan. Kemudian tidak berjalan dengan baik juga. Akhirnya punya anak, sempet rehat, vakum dulu. So di 2024 Februari aku sebenarnya baru starting over lagi, Integra aku naikin lagi gitu. Berarti sebenarnya dari Surabaya ya? Enggak, aku aslinya Lampung sebenarnya. Lampung? Lampung, cuma aku kuliahnya di pindah-pindah ya. Aku tuh kayak lahir di Lampung, SMP SMA aku di Pontianak, kemudian aku kuliah di Semarang, sempet di Bandung, kemudian balik ke Semarang lagi, ke Jakarta, balik Semarang lagi. Cukup ini ya, suka keliling kayaknya keluarganya. Iya, aku hobi banget traveling sebenarnya. Habis ini mungkin bisa move ke IKN gitu ya? Boleh. Di mana itu ada peluang kita akan pindah. Iya, kalau jadi. Jadi. Anyway, tadi bilang sempat ngasih ijazah di BCA? Yes, betul. 2008 sampai 2018. Betul. Yang diajarkan tuh sebenarnya dari sisi psikologinya atau teknisnya sih? Sebenarnya kita ada proyeknya. Kebetulan memang kita pegang BCA itu bukan hanya dari sisi rekrutmennya aja. Jadi BCA itu punya satu program namanya Smart Reward BCA. Jadi kita tuh kayak cari, kayak kita Putri Indonesia. Jadi dari BCA akan ngirimin nih 5 atau 6 jabatan, kayak misalnya dari CSO, teller, duty officer. Nanti dicari nih CSO terbaik se-Indonesia. Nah, kalau Semarang ini kita bilangnya Kanwil 2, Jateng sama DIY. Nanti dilombain Kanwil 1, Kanwil 3 gitu. Oke. Lucu ya, aku baru tahu di BCA ada kayak gitu ya. Iya. Pantes kayak pegawai-pegawainya ini bagus-bagus gitu ya. Yes. Semangat kompetisinya ada soalnya. Integrasi sendiri itu kenapa namanya integrasi? Integrate itu sebenarnya dari dulu bingung karena kita udah ganti nama gitu kan. Asal-asalan dijatuh. Aku udah pernah punya partner 2 kali and it doesn't work well gitu kan. So apa ya yang menurutku dari pekerjaan
pekerjaanku terutama di dunia psikologi itu yang penting ya. So aku pikir integritas itu penting karena kita juga nentuin apakah orang ini cukup potensial atau tidak potensial. Dia diterima kerja apa nggak diterima kerja berdasarkan report yang kita buatkan. So aku pikir menjaga integritas itu penting banget gitu. Meskipun pada saat ini Integra itu nama yang memang kita jaga integritas, tapi kita punya beberapa value memang kita hidupin di Integra sendiri. Oke, jadi bagi Cilala yang seorang psikolog ini integritas nomor 1 ya? Betul. Oke, jadi teman-teman, jadi integritas itu adalah suatu pondasi dari karakter ya, seperti itu ya. Yes, jadi true. yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan itu harus selaras ya, satu garis ya. Betul. Oke, luar biasa. So, aku mau korek-korek dikit boleh nggak? Boleh. Kepo tentang Banyak kehidupan juga pribadi. boleh. Oh, banyak juga Ini boleh. kan kita sharing kan? Iya, sharing sih. Oke. Semoga menginspirasi gitu kan. Oke. Seorang ibu tunggal, seorang single mom yang berkarya, di mana di Indonesia ini cukup dianggap masih tabu seperti itu ya. It's not common gitu It's ya. not common ya. Karena dengan budaya kita ketimuran dan segala macam. Sebenarnya challenge terbesarnya apa sih menjadi seorang single mom itu? Yang pasti single Sedih nggak? moms dan working mom ya actually Iya. ya. Kalau single moms tapi nggak working mungkin easier. Oh iya, oke. Tapi untuk balancing antara ngurus anak sama kerja itu buat aku big challenge. Yes, aku nggak single father aja aku ngerasa itu ya great challenge, malah bukan big lagi ya. Ya, karena anak itu mencobai kita, bener nggak sih? Iya pasti ya. How do you manage to keep the balance gitu? Ini mungkin aku cerita dulu ya, maksudnya buat teman-teman juga yang ngedengerin gitu kan, aku juga sempat ngalamin depresi. Jadi sebenarnya dengan banyaknya, maksudnya kan berubah peran itu bukan hal yang mudah ya. Pasti. Aku punya anakku tuh di usiaku 41 tahun. Jadi Yes. sekarang ini saya 43 tahun. 41 ini bukan usia yang muda dan bukan usia yang lincah gitu kan. Wow, yeah. Dimana I just started my consulting kan 2004 Februari. Yeah. Anakku lahir di 2003. Jadi kayak masih setahun aku benar-benar yang fokus ngurusin anak. Pada saat itu vakum berarti benar-benar aku nggak ada kerjaan. Benar-benar tidak ada bekerja, hanya mengandalkan dari uang tabungan aja. Masih belum tahu, energinya beda ya, namanya udah usia segini tuh kan energinya nggak kayak 20-an yang excited banget ngelihat anak. Aku excited banget karena lihat anak nangis, nggak tahu mau ngapain, dia mau ngomong apa, karena dia belum bisa ngomong kan. Yeah, it is indeed exhausting karena kita nggak tahu maunya apa kan. Yes, jadi itu yang aduh lelah, terus kayak kurang tidur, Iya. terus juga mikirin kerjaan mau gimana. So aku sempet depresi itu kayak 7 bulanan atau 8 bulan sesudah anakku lahir itu kayak stres sendiri. Okay. Bukan baby blues ya, Yeah. itu difference. Depressed karena ada external faktor kayak aduh ini kerjaan kudu ngapain, Iya. ini anak harus cari ini kan juga nggak mudah gitu kan. Iya, apalagi di masa sekarang. Jadi benar-benar yang FYI juga mungkin ini udah ke-13 kali ya. Iya, oke. Jadi benar-benar itu yang buat polanya melelahkan sekali buat aku, dan it's a very big challenge. Di saat Iya. kita harus waras, tapi di satu sisi kita belum tentu waras karena memang nggak waras ngadepin anak kecil gitu kan. Iya. Kalau sekarang mungkin baru ketemu ritmenya sesudah berapa setahun Iya, setahun lebih lah ya. lebih aku baru ketemu ritmenya. Kebetulan aku juga punya anak 1 tahunan juga. sih. Dan I know kayak how exhausting it can be lah ya. Yes. Kayak dengan istriku kayak gimana segala macam. Ya tapi anyway, ya untuk masa-masa sekarang saya rasa jarang ya ada orang yang waras ya gimana pun jarang. hidupnya. Ya that's why sebagai seorang psikolog harusnya ini tuh Ngobatin diri berkontribusi, sendiri. ngobatin bukan diri sendiri doang, aku juga nih. Aku juga ngobatin. Dan mungkin kalau misal ya single mom kan udah berat nih, ya kan? Yang motivasi untuk kok berkarya juga gitu ngapain? Coba kayak yang motivasi Cilala untuk tetap berkarya padahal dengan hidupnya dengan maksudnya sempat depres dengan segala macam itu gimana? Yang pertama sebenarnya lebih kepada ada anak yang harus aku besarkan, dan membesarkan itu menggunakan uang ya. Pasti. Aku bilang ya. Jadi bukan cuma butuh cinta aja, karena kalau bayar SPP pakai cinta juga kan nggak mungkin. So aku take my own responsibility dalam arti
bukan cuma tentang membesarkan, tapi bagaimana memberikan kenyamanan dan pendidikan yang bagus, dan semuanya itu butuh uang. Oke. Dan aku pikir dari dulu aku bukan tipe yang nggak kerja. Jadi ya gimana caranya supaya ini berjalan. Makanya kenapa balik ke consulting, karena ini adalah bidang yang aku udah tahu dari 2008. Oke. Dan ya disitulah mulai ya, kalau dibilang anak bawa rezeki, aku pikir ya it's kind of true ya. Yeah, Ada somehow. aja jalannya. Iya. Dan aku mungkin kayak lebih light aja. Dan tadi mungkin aku mau cerita dikit juga kenapa akhirnya aku bisa keluar dari depres ya. Aku menyadari perasaan yang ada. Aku menyadari bahwa ini bukan situasi yang baik buat aku. Aku menyadari I don't want to be like this. Anakku tuh butuh mama yang sehat. Aku udah di dalam tahap bahwa dia nggak butuh uang yang banyak, dia nggak butuh sekolah yang mahal, tapi dia butuh mama yang waras, mama yang happy. Karena mau nggak mau kita itu kan sebenarnya sharing energi ke anaknya kita. Yes. So dari situ aku mikir, jadi Lala jangan mikir kejauhan, jangan mikir nanti dia sekolahnya gimana, tapi mikir adalah gimana aku tuh bisa happy sama dia, gimana aku bisa sharing energi ke dia. Nah itu yang membuat aku gini ya, kadang kita tuh kan put standar yang membuat kita stres. Yes. Jadi daripada aku mikirin 5 tahun lagi dia bakal sekolah di mana, aku cuma mikirin bulan depan dia mau aku kasih activity apa. Jadi mikirnya kayak dipotong-potong sedikit-sedikit. Iya. Buat aku itu easier untuk aku manage my depression ya. Stresor dari luar ini jadi lebih gampang gitu. In the end of the day emang depresi nggak menghasilkan apa-apa buat kita sih ya. Nggak. Selain depresi lainnya. Yes. Ini banyak yang memang beberapa kenalan saya juga sih, banyak yang memang dalam parenting itu emang semua stresnya dia di dunia kerja dengan stres dengan pasangan, teman, relasi itu dibawa kan. Dan itu menular ke anaknya sih. Memang kelihatan sih. Ini yang perlu dipelajarin ya teman-teman ya. Jadi kayak ketika melakukan suatu kegiatan parenting gitu ya, kita berarti harus lepas semua stres kita di luar, and then be a cheerful person, be the person yang kalian pengen anak kalian kayak gimana gitu sebenarnya mungkin ya. True. Karena studi juga bilang bahwa sebenarnya anak itu sebenarnya nggak butuh barang mahal atau mainan. Mereka tuh hanya butuh waktu. Waktu ya quality time. Waktu bareng-bareng. Nah makanya kenapa it's quite challenging juga. Meskipun sekarang aku udah ada ini nih, tapi kan anak tuh masih tidur sama aku. Iya pasti. Yang tiap malam masih kebangun. 2 Tapi tahun gini. yes, tapi buat aku itu adalah proses bondingnya aku sama dia. Iya. Nah ini percaya nggak percaya, aku tiap malam masih loh ngucapin afirmasi ke dia. Anak baik, anak pintar, anak yang diberkati, disayang sama Tuhan, sayang sama mama. Itu aku terus omongin. I mean like, itu kan kita nggak keluar uang untuk itu ya. Iya. Tapi efeknya luar biasa Kalau kali. itu cuma free, kenapa sih nggak kita lakuin, cuma butuh waktu doang kan? So I did. Iya, luar biasa. Oke, nah kalau ngomong kan gampang ya sih ya. Sebenarnya kayak gimana caranya kita kayak dengan kehidupan sekarang yang mungkin a lot of people out there is kayak memang stressed out, segala macam, exhausted, energinya habis, masih harus ngurus anak. Betul. Nah, gimana sih? Ada nggak sih metode rahasia atau metode saran jitu gitu ya, buat kita itu nggak menyerah pada derita dan sakit hati kita, untuk tetap bisa menjadi seorang sosok orang tua yang baik buat anak? Ada nggak tips and trik? Ini yang aku alamin ya, belum tentu semua orang juga akan punya proses yang sama ya. As a mom, sebenarnya kita tuh kayak ngerasa kita tuh nggak berhak bahagia, kita tuh harus ada 24 jam buat anak kita. Yang which is buat aku itu salah. Aku dulu salah. Saat aku, sebenarnya kita tuh nggak akan depresi saat kita menyadari ada emosi yang tidak baik yang kita rasain. Tapi kita ngerasa kayak I don't deserve this, masa aku harus happy-happy sedangkan anakku di rumah sama mbak gitu loh. Iya sih. Jadi kayaknya pengennya 24 jam, padahal sebenarnya kita tuh nggak membawa pengaruh positif ke anak. Dulu aku nggak berani namanya staycation. Punya waktu sendiri, atau pergi nonton sama teman-teman, atau nongkrong ngopi sama teman. Aku ngerasa kok aku happy-happy di sini, aku nggak ngajak anakku ya gitu. Exactly, yeah. Nah, menurutku itu yang salah. Karena as a mom, kamu tetap harus punya waktu sendiri. As a mom, kamu tuh benar-benar harus menyadari, yes, harus punya me time. Dan me time itu bukan cuma sekedar kamu mandi nggak ada yang ganggu. Me time tuh benar-benar all out, kamu keluar, kumpul sama temenmu. You as a single, you not as a mom ya. Yeah. Kamu sebagai seorang wanita,
yang punya activity, yang punya temen. Gibah-gibah nggak apa-apa, Gibah-gibah. ketawa-ketawa nggak apa-apa, itu kan Jangan kelewatan gibah. buat happy, nanti kena azab ya. Iya. Tapi itu yang membuat sebenarnya recharge, kita Oke. recharge. Nah, tapi balik lagi, ada orang yang suka ketemu teman, tapi ada juga orang yang ya udah go spa 3 jam, 4 jam, nggak ada gangguan, nggak ada anak kecil. Buang pikiran bahwa, aduh, gimana ya anakku di rumah ya, 4 jam dia bakal baik-baik aja kok, gitu loh. Nah, itulah sebenarnya yang saat ini aku lakuin juga. Kayak aku punya klien, kayak aku bakalan stay sama klien sekitar 4 jam, 5 jam, and then aku masih punya waktu kan buat anakku. Dan aku udah nggak kepikiran, aduh, anakku gimana ya, makannya gimana ya. You just need to have a little trust kepada neninya, gitu. Oke. Cik, ini out of topic ya. Tapi aku boleh. Ini kalau misal boleh, aku mau sesi konsultasi gratis, boleh? Boleh. Boleh. Kayak aku jadi kepikiran soalnya. Jadi aku menganggap sebagai seorang ayah ya. Sebagai seorang ayah tuh aku dulu emang orang yang kayak socialize a lot, have fun a lot dan segala macam. Tapi setelah punya anak tuh aku jadi kayak punya pemikiran bahwa memang setiap kali kamu emang nggak penting di luar, ya udah kamu pulang, kamu temenin anakmu. Dan ends up sebenarnya honestly aku lihat perkembangan dia segala macam tuh aku happy banget. Itu hal terbahagia yang pernah terjadi di hidupku sih. Tapi di satu sisi juga aku kayak bukan rindu kehidupanku yang lama, tapi kayak ada sisi dimana kayak aku tuh ya stressed out gitu loh, kayak aku exhausted, aku capek. Kan kita hidup kan nggak selalu good days ya, ada bad days juga ya di luar sana. Jadi aku mikir kayak gitu salah nggak sih? Aku tetap harus main ya sebenarnya. Balancing aja, cuma ya jangan bablas juga sih. Oh, jangan bablas juga ya? Kita tuh nggak bisa meninggalkan kita yang dulu hanya karena peran kita berubah. Iya. Karena kan kita main peran nih ya, kayak misalnya dulu as a father, kamu juga mungkin ada punya komunitas, kamu juga bangun bisnis. Ini kan harus porsinya dibagi-bagi. Even kamu nanti dengan istri as a husband, kamu dengan orang tua kamu as a son. Nah, ini kan porsinya harus dibagi. Dan inilah yang kita bilang balancing life. Even kalau kita bilang life coaching, itu tuh kan aspeknya banyak. Keluarga, pekerjaan, financial, itu banyak. Jadi kita nggak bisa, kayak kita bagus di satu sisi, tapi kita nanti turun di sisi lain. Itu nggak baik. Oke. Banyak banget yang harus dibalancein berarti ya. Betul. Memang sih, terlalu fokus sama anakku aja. Kadang-kadang jadi kayak suatu konflik ke istri dan ibuku juga sih sebenarnya. Yes. Oke, ya nanti saya refleksi diri ya teman-teman. Oke, mungkin in short sebenarnya orang tua yang baik itu yang seperti apa sih, Ci? Aku nggak tahu orang tua yang baik seperti apa, but ini kan versinya aku. Cara menjadi orang tua yang baik versi aku adalah dengan ngajarin dari aku udah ngajarin anakku tuh 3 kata yang very powerful yang kita semua tahu ya. Apa tuh? Please, thank you, sorry. Please, thank you, sorry ya. Jadi anakku sudah kalau minta sesuatu please, tapi bukan please ya, tapi kayak please gitu loh. Kalau terima kasih dia bilangnya aci gitu kan. Sorry gitu. Jadi aku udah ngajarin, karena Indian orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mendidik karakter, bukan yang memberikan everything for the kids. Banyak banget aku kayak ngelihat, karena gini, aku kan juga akhirnya banyak masuk ke dunia industri ya, dunia kerja, SMA, karena aku juga jadi career coach kan, yang mereka kayak bingung mau ngapain. Ya mungkin kan Dodo juga tahu generasi Z adalah generasi yang rapuh banget gitu kan. Saya nggak Z tapi saya rapuh sih. Iya, sama. Tapi kan itu based on apa gitu kan? Karena bisa jadi orang tua juga selalu, kadang tuh orang tua gini, aku ngerasa susah zaman dulu dan aku nggak mau anakku susah. It's a good thing, karena yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri, when I said no, no is no. No is no ya. Jadi aku bukan parenting ala Nikita Willy. Aku parentingnya ala Nikita Mirzani yang pakai teriak, asal no gitu loh. Dan anakku kinestetik, jadi kalau misalnya kita cuma sekedar ngomong aja, dia nggak akan mungkin bisa dengar. Jadi harus no, jadi harus ada satu sentuhan supaya dia, oh this is wrong gitu loh. Oh itu boleh ya? Boleh. Oke. Depend on ya, kalau ngegebuknya model-model nyabet-nyabet itu kan kesurupan ya. Ya itu angkatan kita lah ya itu. Tapi aku benar-benar ngajarin,
Nah balik lagi, orang tua yang baik itu sebenarnya orang tua yang bisa ngelihat anaknya butuhnya apa sih. Oke. Gaya parenting itu kan beda-beda ya. Apa yang aku lakukan belum tentu juga berhasil di Dodo gitu loh. Iya sih. Karena ada anak yang dibentak sedikit aja kayak langsung takut, terus Iya. anakku dibentak dikit mungkin udah ketabrak mobil gitu loh. Karena yang paling bener bukan belajar lah. As a parents kita harus melihat, mengobservasi anak kita sendiri. Karena gaya parenting itu ditentukan dari anaknya sendiri. Kita Butuhnya mau pakai apa ya? gaya apa? Ya, anaknya butuhnya apa? Kalau anakku yang mungkin kalem, manis, ya aku nggak akan mungkin teriak-teriak. Tapi anakku ini nggak bisa. Anakku tuh cowok, dia aktif. Even aku bawa dia juga ke psikolog untuk aku pengen tahu tumbuh kembangnya dia. Concern aja di sini pertumbuhannya dia. So yang aku lakukan ke dia ya based on what he needs. Oke. Bukan yang orang lain bilang aku harus lakukan gitu loh. Jadi mungkin summarize-nya itu, kalau misal aku boleh summarize, itu berarti orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa mendengarkan, mengetahui, dan mengakomodasi kebutuhan seorang anak ya. Dan no means no, yes means yes ya. Yes. Balik lagi ke integritas tadi ya. Aku Oke. Oke, mungkin kalau misal soal anak, di situ kalau misal Cici, ini boleh konsultasi gratis lainnya? boleh dong. Ya, as a businessman nih sih. Mm-mm. Kan psikolog kan terkenal sama kayak bisa baca-baca orang gitu ya. Boleh nggak aku dibaca gitu? Ada Boleh. metode apa gitu nggak? Oke, ini boleh dijelasin juga. Oke, boleh. Kita main games dikit ya. Kita mainan ya, Ya, gitu mainan kan. ya. Kita menggunakan tools foto, jadi nanti kita akan mainan sama Dodo gitu Iya, kan ya. oke. Doakan saya ya, lagi mau dibaca apa nih, nasib atau apa nih? Kodam ya. Apa? Dibaca kodam. Iya. Oke, aturan mainnya gimana? Oke, Kenalan. so di sini kan ada beberapa kartu foto ya. Menurut Dodo, coba pilih mana foto yang paling menarik buatmu. Menarik hari ini ya. Menarik hari ini, yes. Oke, so far sebenarnya moodnya lagi monokrom sih, jadi aku Oke. mau pilih ini. Gambarnya doang kan? Yes, Iya. kita ambil gambarnya ya. So, sekarang Mm-mm. katanya ditutup, Apanya? Oh, katanya judulnya ditutup. ditutup Oke. pakai jempol, kemudian kita lihat nih foto ini ya. So, tadi kan dibilang ngambil foto ini karena monokrom. Iya, moodnya lagi Oke. monokrom, jadi kita Oke. Iya, Tapi setiap foto pasti ada objek kan? pasti ya. Oke, boleh nggak sekarang difokuskan dulu mana bagian yang paling menarik dari foto itu? Gak usah diomongin ya. Yang Oke. paling menarik dari foto itu, dan itu menunjukkan apa sih? Itu lagi makna gambar itu buat Dodo tuh apa sih? That the small part itu ya yang kamu lagi fokuskan ya. Nah sekarang boleh sharing. Boleh sharing ke kamera dong, dapetnya apa nih fotonya? Oke. Teman-teman, saya dapat foto, saya pilih foto ini gambar catur ya, papan catur dengan rajanya di tengah dan warna hitam putih. Ya kan? Jadi tadi mungkin yang paling menarik buat saya ini, yang jelas di foto ini itu cuma bidak raja dan ratu aja. Ya. Jadi yang lain tuh blur gitu. Dan ini terserah saya ya mengartikannya. Terserah dong, terserah. Nggak ada salah, nggak ada benar. That's your points of view. Oh, oke, Points oke. of view. Saya soalnya takut kelihatan bodoh gitu. Oke, gambar raja dan ratu yang, dan ada satu pion ternyata. Mhm. Ada satu pion juga yang jelas. Mungkin ini buat saya tadi karena mungkin bahas parenting menggambarkan suatu keluarga kali ya. Bagaimana satu keluarga di mana ada satu kepala keluarga, satu satu ratu keluarga dan satu pion. Mas, ini toh? Ini ratu apa menteri tuh, Mas? Menteri itu sih. Menteri ya? Menteri. Itu kan aku sudah kelihatan bodoh kan sekarang. Oke. Jarang Iya. main catur. Dulu waktu Jalannya kecil aku apa suka loh. Ini jalannya miring gitu ya, Mas ya. Oke, nah mungkin yang menarik dari foto ini adalah sebenarnya raja ini kan memimpin semuanya sih. Yes. Oke. Aku belum bisa tafsir sih sebenarnya kayak menteri ini define apa atau bidak-bidak yang blur yang lainnya define apa. Tapi di sini yang jelas kalau simpelnya buat aku sih, untuk menjadi raja ini biar cara kita memenangkan permainan catur atau kehidupan itu dan tetap berdiri di tengah, itu dengan cara menjadi orang yang hitam putih,
Mungkin balik ke integritas tadi, di mana kayak ya means ya dan no means no. Dan aku pribadi bukan orang yang gampang untuk menjawab tidak gitu ya. Oke. Aku nek orang Tenggelang tuh namanya besengginan sih gitu. Ya jadi mungkin ini adalah suatu refleksi diri buat aku, di mana kayak jadi raja itu ya harus hitam putih. Kalau enggak ya kan kamu nanti somehow akan ditumbangkan sama orang-orang yang mungkin lawan kamu, yang maksudnya bidak hitam yang ingin menjatuhkan kamu gitu kan ya. Oke, mungkin gitu sih Ci. So setiap foto ada judul, boleh dibuka judulnya? Iya, judulnya di sini fokus. Oke, pertanyaannya adalah apa yang lagi mau difokuskan Dodo nih? Fokuskan dalam sekarang mungkin mainnya adalah ekspansi bisnis ya. Untuk 2025 sih, saya jujur aja lagi ekspansi bisnis saya, gitu sih. Oke, jadi kita kolaborasi kan ya? Iya, kolaborasi, iya. Oke, jadi artinya apa tuh Ci? Jadi artinya, itu udah dijawab semua kan? Kamu udah menceritakan nih isu-isu, bukan isu ya, mungkin sebenarnya saat kita bilang, jadi ini adalah fototerapi. Iya. Fototerapi ini tanpa kita sadar ini adalah tools di mana biasanya saat kita mau bercerita, kita akan jadi lebih gampang cerita karena kita punya objek. Kita kayak nggak cerita tentang diri kita, tapi tanpa sadar kan Dodo akhirnya cerita tentang diri Dodo nih. Oh aku Lumayan sih ya. aku adalah king ya di sini Iya. ya. Aku punya ratu nih, aku punya menteri. Aku nggak tahu nih menterinya ngapain nih. Oke, jadi langsung refleksi di berarti aku as a king yang aku adalah kepala, aku tuh harus bisa hitam dan putih. Yes. Nah itu kan udah ngomong ke diri sendiri. Aku nggak tanya kamu harus ngapain gitu kan. But tanpa kita sadar kita menceritakan apa yang jadi pemikiran kita dengan refleksi berdasarkan kartu-kartu foto ini. This is a very powerful tools ya, karena aku biasa pakai ini untuk proses counseling ataupun coaching. Orang tuh kadang selalu ngerasa I'm okay with my life, everything is good, tapi dia nggak okay, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Dan ini membantu dia untuk mengungkapkan lewat foto. Jadi foto ini bisa didefinisikan interpretasi berbeda dengan orang yang sama di waktu berbeda. Oke. Atau dengan waktu yang sama dengan orang yang berbeda, karena setiap orang kan punya their points of view. Oke. Sejam lagi berarti mungkin aku berbeda lagi ya? Rasanya? Belum tentu, Belum tentu ya? belum tentu. Makanya kita sebenarnya kan ini quick one ya. Iya, Kita nggak main kayak gitu sebenarnya. Ini cuma kita main lebih simple. Biasanya ada prosesnya sebelum kita masuk ke sini. Oke. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba baca foto gitu. Kita nggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang itu mungkin berbayar ya Ci? Iya, itu berbayar. Berbayar. Oke, iya. Luar biasa sih. Jadi kayak tadi aku bilang lagi fokus ke ekspansi kerja. Yes. Mungkin aku tetap lebih gimana caranya aku tetap refleksi dan jadi orang yang lebih hitam putih itu kali Ci ya? Bisa jadi, karena kan tadi nggak enakan kan Iya, sebenarnya aku kan. menyadari kekuranganku di situ sih. Banyak banget yang SDM yang aku pertahankan gara-gara cuma sekedar nggak enak dan maksudnya punya ekspektasi. Ya kita kalau misalnya kayak punya SDM kan kita punya ekspektasi untuk kayak dia gimana caranya kita menjalankan fungsinya lah ya. Yes, karena itu SDM-nya perlu dilakukan potential review atau assessment. Iya sih, iya. Gimana? Jadi kan kita tahu Oke. dia fit in nggak di sini. Iya. Atau mungkin sebenarnya dia bisa lebih berkembang di area lain. Area lainnya. Ini yang, atau bisa jadi dia bawa value yang berbeda dengan value-nya Dodo. Sehingga kadang aku selalu ngerasa orang kalau value-nya beda tuh jalannya kayak narik, menyeret. Jadi kita nggak jalan bareng, tapi akhirnya kita yang nyeret, dan itu akhirnya jadi buat lama. Oke teman-teman, berarti saya harus refleksi diri untuk menjadi orang yang pemimpin atau leader, meskipun ini di keluarga atau di bisnis sama kali Yes, ya. true. Lebih hitam putih kali ya. Everyone itu a leader, even ke dirinya sendiri. Jadi sebelum kamu lead orang lain, you need to lead yourself. Oke, mungkin ini saatnya saya keluar dari area abu-abu saya. Yes. Dan jadi ini ada abu-abunya sih, cuma ya intinya hitam putih lah. Oke, thank you banget Cilala untuk sesi gratisnya. Mungkin nanti kita bisa lanjut ya. Saya tertarik nih untuk untuk diobati gitu. Enggak, untuk dikembangkan, Untuk maximize dikembangkan, the potential. Oke, nice. Thank you banget buat sesinya hari ini. Oh ya, terakhir mungkin Cilala ada pesan buat parents di luar sana? Oke, bahwa menjadi single mom itu bukan hal yang memalukan dan bukan hal yang salah, karena aku pikir apa yang kita tunjukkan ke anak kita
itulah yang anak kita akan belajar. Kenapa jadi perempuan itu harus berkarya? Karena kita tuh menjadi ibu yang luar biasa buat anak kita, sehingga anak kita tuh punya contoh panutan yang luar biasa. Dia jadi punya satu sosok bagaimana sih seorang wanita itu. Jadi mamanya harus kasih value supaya anaknya juga punya value yang sama. Oke, luar biasa. Oke, mungkin demikianlah ya episode kita kali ini. Maaf ya, saya jadi agak gloomy dan sedih karena banyak banget refleksi yang saya mau lakukan lebih sini, baik ke keluarga dan ke pekerjaan. Oke, selalu jalaninlah hari dengan membawa misi melakukan minimal 1 kebaikan setiap hari. Make kindness your mission, be a miracle. See you in another episode. Bye bye.